Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Sinsin merupakan putri tunggal yang berasal dari keluarga kaya. Dia dibesarkan di Beijing dan lulusan Master Arsitektur di Beijing Jiatong University. Semasa kuliah, selama setahun dia mengikuti pertukaran pelajar di Yuclay, California. Walaupun terlahir dari keluarga kaya, sejak lulus kuliah, Sinsin tidak pernah bergantung pada orang tuanya. Dan di tahun 2012, Sinsin bekerja sebagai PNS serta memiliki usaha sampingan sebuah kedai kopi. Sehingga saat itu, penghasilannya mencapai 44 juta per bulan. Sinsin adalah seorang wanita pekerja keras. Dia tidak suka clubbing dan merupakan tipe calon istri idaman. Namun walaupun telah mapan, dalam usianya yang ke-31 tahun, Sinsin yang masih belum punya pasangan mulai aktif mencari jodoh di situs kencan online. Berdasarkan mesin penelusuran aplikasi tersebut, ada banyak profil para pria yang cocok dengan Sinsin. Tetapi tampaknya belum ada satupun yang menyangkut di hati. Hingga satu waktu, dia dicocokkan dengan salah satu profil seorang pria bernama Xiang Mo. Pria yang berusia 7 tahun lebih tua ini berasal dari Provinsi Fujian yang merupakan mahasiswa pasca sarjana dan sering mendapatkan beasiswa dari Universitas Beijing. Setamat kuliah, dengan gelar insinyur, dia bekerja sebagai IT di bidang program komputer. Pada tahun 2012, Xiang Mo mendirikan perusahaan IT bernama Beijing Science and Technology dan meluncurkan aplikasi WePhone yang merupakan aplikasi chat dan telepon gratis antar negara. Yang dari sinilah pria itu mendapat banyak keuntungan sehingga mampu membeli apartemen dan menanggung biaya orang tua serta pendidikan adik-adiknya sebesar 440 juta per tahun. Sama seperti Sinsin, walaupun sering dijodoh-jodohkan oleh kerabatnya, tetapi Xiang Mo juga belum menemukan pasangan. Pada akhirnya, pria itu memilih hal yang sama dengan bergabung sebagai member VIP di situs kencan online. Hingga akhirnya dia pun bertemu dan berkenalan dengan Sinsin. Pada Maret 2017, Xiang Mo dan Sinsin sepakat untuk bertemu. Pada pertemuan pertama, mereka tampak masih canggung tetapi saling bertukar nomor telepon. Keesokan harinya, Sinsin berinisiatif untuk menghubungi lebih dulu dan mengajaknya makan malam. Yang di pertemuan ini mereka mulai saling terbuka. Sinsin bahkan menceritakan jika dulunya pernah pacaran tetapi putus karena hubungan LDR. Setelah pertemuan tersebut, sebulan kemudian Sinsin nekat menyatakan rasa suka serta berniat serius pada pria itu. Dan Xiang Mo yang juga menyukai Sinsin mengajaknya untuk segera berpacaran. Dalam masa-masa ini, Sinsin pernah memperlihatkan villa milik keluarganya. Yang hal ini membuat Xiang Mo insecure dengan kekayaan keluarga Sinsin. Agar tidak terlalu minder, Xiang Mo pun berusaha membuktikan jika dialah pria yang pantas dengan cara membelikan wanita itu tas serta perhiasan mewah. Dan 2 minggu kemudian, Xiang Mo membelikan Sinsin sebuah mobil Tesla. Pada akhir bulan April, Xiang Mo mengajak Sinsin ke Fujian untuk berkenalan dengan keluarganya. Di sana, wanita itu berhasil mengambil hati orang tua Xiang Mo dengan ikut membantu pekerjaan rumah. Selain itu, dia juga memberikan angpau sebesar 2,2 juta untuk setiap anggota keluarga dengan jumlah total sebanyak 15 juta. Saat itu, di mata keluarga Xiang Mo, Sinsin meninggalkan kesan sebagai calon menantu yang ramah, penurut, serta royal. Setelahnya Xiang Mo membawa Sinsin melihat-lihat ke kantornya dan mengenalkan wanita itu pada teman-temannya. Mereka sangat senang ketika melihat pria itu telah menemukan wanita idaman yang tentunya cantik dan mudah bergaul.
Sepulang dari sana, Sinsin mengajak Siang Mo ke Hainan untuk melihat-lihat rumah. Yang sesampainya di sana, dia tertarik pada sebuah rumah seharga 6,5 miliar. Sebenarnya Siang Mo agak keberatan, tetapi mengingat jika setelah menikah mereka akan punya anak, pada akhirnya pria itu pun setuju untuk membeli rumah itu. Di hari-hari berikutnya, Sinsin berkali-kali meminta tas dan pakaian bermerek. Namun Siang Mo yang tenggelam dalam lautan cinta dan tidak bisa lepas dari pesona Sinsin, mengabaikan semua kelakuan sang kekasih yang mata duitan dan menganggap tidak ada yang salah dengan tindakan wanita itu. Walaupun Siang Mo sudah menunjukkan semua miliknya dan mengenalkan Sinsin pada orang-orang terdekatnya, tetapi hingga saat itu Sinsin sendiri belum berniat untuk mengenalkan Siang Mo pada keluarganya. Semakin hari Siang Mo semakin sadar bahwa ada banyak hal serta latar belakang Sinsin yang tidak diketahuinya. Sinsin yang dulu mengaku bekerja bahkan tidak tampak lagi pergi bekerja dan justru bersantai-santai seharian di rumah. Selain itu Sinsin berbohong tentang tahun kelahirannya yang ternyata wanita itu lahir di tahun 86 dan bukan 87 seperti yang tertulis di profilnya. Dia sengaja mengaku lahir di tahun 87 agar jika dicocokkan dalam kalender Cina, mereka berdua sama-sama lahir di tahun lunar, yang bertujuan agar Siang Mo merasa mereka memiliki kecocokan karena lahir di tahun yang sama. Beberapa waktu setelahnya, Siang Mo kembali mengetahui jika Sinsin memiliki 2 akun WeChat yang digunakan untuk chatting dengan beberapa pria yang dikenalnya melalui aplikasi kencan online. Walaupun Siang Mo telah merasa jika ada perbedaan di antara mereka dan Sinsin telah berbohong, tetapi dia tetap ingin meminang wanita itu. Namun sehari sebelum melamarnya, tiba-tiba Sinsin memberitahu jika dia sebenarnya telah menikah. Berdasarkan pengakuannya, dia telah menikah dengan seorang pria bernama Taejun, tetapi mereka tidak pernah mengadakan upacara pernikahan. Mereka menikah hanya untuk mendapatkan akta nikah yang kemudian digunakan Taejun sebagai syarat untuk membeli rumah. Sedangkan Sinsin sendiri mau diajak kerjasama oleh Taejun setelah diiming-imingi dengan investasi dalam bidang real estate. Pernikahan palsu itu akan berakhir ketika Taejun telah berhasil membeli rumah itu. Mendengar penjelasan ini, Siang Mo merasa tidak keberatan karena tidak ada hubungan romantis di antara keduanya dan saat itu Sinsin hanya tinggal menunggu akta perceraian. Namun untuk membuktikan kebenaran cerita tersebut, dia meminta agar bisa bertemu Taejun, tetapi Sinsin menolak dengan alasan hubungannya dengan Taejun sedang tidak akur. Walaupun saat itu Siang Mo setuju, tetapi karena masih belum percaya, dia masih berusaha mencari tahu tentang kebenaran cerita Sinsin. Hal ini membuat wanita itu kesal karena hampir setiap waktu Siang Mo selalu bertanya serta membahas topik yang sama. Sinsin yang marah pun segera mengemas barang-barangnya dan pergi meninggalkan rumah Siang Mo. Di luar apa yang terjadi, keesokan harinya Siang Mo menghubungi Sinsin dan melamarnya. Dia merasa sayang melepaskan wanita itu setelah apa yang mereka jalani, terutama karena keluarganya sudah mengenal gadis itu. Sinsin menerima lamaran tersebut dan sepakat akan menikah pada 6 Juni 2017. Namun sebelum menikah, dia harus mengurus akta perceraian dan menghadiri persidangan yang dijadwalkan sehari sebelum tanggal pernikahannya. Tetapi ketika Siang Mo juga ingin menghadiri persidangan tersebut, Sinsin melarangnya dengan alasan persidangan dilakukan secara privat dan jika Siang Mo tetap ingin masuk, dia harus membayar sejumlah 1,9 miliar. Siang Mo yang tidak keberatan segera mentransfer uang tersebut sebanyak 3 kali transfer. Setelah persidangan selesai, Sinsin membawa 2 lembar kertas yang merupakan surat cerai. Namun, di sana nama yang tertulis sebagai mantan suaminya bukanlah Lee Taejun, melainkan Lee Lei. Di sana juga dinyatakan jika keduanya
menikah pada 27 Januari 2011 dan bercerai di tahun yang sama setelah pria itu membayar kompensasi sejumlah 430 juta. Hal ini jauh berbeda dari pengakuan Sinsin sebelumnya, sehingga karena merasa dibohongi, Siang Mo mengatakan tidak jadi menikahi Sinsin. Sinsin yang kesal tidak terima dengan keinginan Siang Mo karena dia sudah repot-repot mengurus akta cerai. Pada akhirnya mereka bertengkar dan wanita itu pun memukul Siang Mo. Namun di malam harinya, tiba-tiba Siang Mo yang merasa bersalah kembali menghubungi Sinsin untuk minta maaf. Dan seperti biasanya, Sinsin meminta uang sejumlah 780 juta sebagai uang kompensasi untuk mengurus perceraiannya. Dan selain itu dia juga meminta Siang Mo untuk mengirim uang sebanyak 110 juta per hari hingga dia menerima lamaran pria itu. 2 hari kemudian, Sinsin menerima lamaran Siang Mo. Namun ketika Siang Mo mengatakan jika uang kompensasi yang dijanjikan baru terkumpul sebanyak 660 juta dan meminta waktu untuk mencari sisanya, tiba-tiba Sinsin merasa kesal dan memukul pria itu hingga kacamatanya pecah yang membuat matanya bengkak. Setelah pertengkaran yang terjadi beberapa kali, pada akhirnya di tanggal 7 Juni 2017, Siang Mo mendapat akta nikahnya bersama Sinsin. Saat itu, dia sangat senang dengan harapan akan memulai keluarga dengan wanita idamannya, walaupun harus mengeluarkan banyak uang. Namun pria ini merasa bahwa semua usahanya telah terbayarkan. Setelah hidup bersama, pada satu waktu Sinsin menemukan bahwa Siang Mo masih menyimpan nomor telepon dari beberapa wanita yang dikenalnya saat kencan online sebelum Siang Mo bertemu Sinsin. Yang karena kesibukannya, pria itu lupa menghapus nomor-nomor tersebut, namun Sinsin yang kecewa merasa sangat marah dengan hal tersebut. 10 hari setelah menikah, Sinsin pun minta cerai dan menuduh suaminya telah mempermainkan perasaan wanita. Dia bahkan tidak bergeming ketika Siang Mo membujuk agar wanita itu membatalkan keinginannya. Dan seperti biasanya, Sinsin kembali memanfaatkan keadaan dengan meminta uang sebagai jaminan kesetiaan dari suaminya. Sehingga selama 2 kali berturut-turut, Siang Mo mengirim uang dengan total sejumlah 540 juta. Namun tidak berapa lama setelahnya, Sinsin kembali meminta uang dengan jumlah 2,2 miliar. Selain itu, Sinsin juga meminta Siang Mo membuat surat perjanjian yang menyatakan jika Siang Mo berselingkuh, dia harus membayar sebanyak 11 miliar dan membelikan rumah mewah. Dan seandainya Siang Mo berselingkuh ketika mereka telah memiliki anak, maka Siang Mo harus membelikan 1 rumah lagi yang memiliki 3 kamar tidur. Hingga di hari-hari berikutnya, wanita itu selalu menggunakan berbagai alasan untuk menguras uang suaminya. Tetapi Siang Mo yang perlahan mulai mengenal watak Sinsin sebagai wanita matre yang licik serta kasar, justru tidak mau menceraikannya karena perceraian akan menghabiskan lebih banyak uang. Hal ini membuat Sinsin kembali berulah dengan mengabaikan semua telepon dari suaminya. Melalui pesan SMS yang sangat panjang, dia berkeluh kesah serta menuntut Siang Mo yang masih belum menepati janji untuk membelikan rumah dan membiayai keluarga Sinsin sejumlah 430 juta per bulannya. Tidak cukup sampai di sana, dia juga mengaku menyesal telah menikah dan mengatai Siang Mo sebagai pria pelit yang punya banyak uang tetapi memilih untuk hidup seperti orang miskin. Dia juga protes tentang apartemen yang mereka tinggali saat itu dan menyebutnya sebagai kandang karena berada di lantai paling tertinggi, terutama karena Sinsin takut ketinggian. Bahkan dengan terang-terangan, Sinsin mengatakan jika keluarganya tidak memiliki kesan baik terhadap Siang Mo yang dianggap tidak sanggup untuk mencukupi kebutuhannya. Dan setelah meluapkan amarahnya, Sinsin pun meninggalkan apartemen tersebut dan pulang ke rumah orang tuanya.
Setelah ditinggal istrinya, Siang Mo pun jatuh sakit. Yang setelah diperiksa, dokter mengatakan jika dia mengidap hepatitis B. Namun saat dia memberitahu Sin, wanita itu justru mencibir dan menghina suaminya sebagai pria jelek, pendek, rumah kecil, bicara tidak jelas, dan sekarang memiliki penyakit menular. Tetapi walaupun telah dihina, Siang Mo tetap membujuk istrinya untuk kembali. Yang ajakan tersebut ditolak oleh Sin karena tidak mau tinggal di apartemen Siang Mo. Dia bahkan mengirim foto-foto kebakaran yang pernah terjadi di apartemen daerah Hongzhou dan berkata jika seandainya terjadi kebakaran di apartemen Siang Mo, Sin tidak punya jalan keluar untuk menyelamatkan diri. Karena Siang Mo masih menolak pindah ke apartemen baru. Hingga berhari-hari setelahnya, Sin yang tidak berhasil mendapatkan keinginannya, kembali mengancam akan bercerai dan meminta kompensasi dalam jumlah sangat besar. Dan di lain hari, dia mengancam dengan mengaku mengetahui tentang penggelapan dana perusahaan Siang Mo dan berjanji akan melaporkannya pada polisi. Walaupun Siang Mo menolak tuduhan tersebut, namun Sin tidak peduli. Dan seperti biasanya, dia mengancam minta diberi uang agar tidak melapor. Beberapa hari setelahnya, Sin menemui Siang Mo di apartemennya untuk membicarakan uang kompensasi. Yang pertemuan tersebut kembali berakhir dengan pertengkaran. Sin bahkan menghajar pria itu, yang membuat Siang Mo takut kembali ke apartemen dan memilih untuk tidur di hotel. Keesokan harinya, Siang Mo melihat postingan di media sosial Sin yang mengucapkan selamat pada pamannya yang baru menjabat sebagai perwira polisi senior. Sehingga saat itu dia mengira bahwa Sin memiliki keluarga di kepolisian yang hal ini tentunya akan mengancam perusahaan Siang Mo jika Sin mengadu pada pamannya. Karena merasa takut, Siang Mo pun mengirim pesan dan mengatakan tidak mau lagi bertemu Sin. Namun Sin justru mengajaknya untuk bertemu, dan jika Siang Mo menolak, dia akan mengadukannya pada orang-orang penting di Beijing yang merupakan kenalan Sin. Siang Mo yang merasa khawatir tentunya sangat takut jika perusahaannya diselidiki. Sehingga agar Sin tutup mulut, dia bersedia memberi uang sebagai upah tutup mulut sejumlah 21 miliar. Karena hal ini, Siang Mo pun menjual aset pribadi serta sahamnya sejumlah 14 miliar dan berjanji akan segera mencarikan uang tambahan. Namun Sin menolak dan memaksa Siang Mo untuk menjual apartemennya sambil mengancam akan melaporkan Siang Mo pada kerabatnya yang berpangkat lebih tinggi. Pada 16 Juli 2017, keduanya bertemu di sebuah lobi hotel. Dengan terpaksa, Siang Mo menandatangani perjanjian perceraian yang membuatnya bangkrut. Dalam surat tersebut, menyatakan dia akan memberikan kompensasi sebanyak 21 miliar yang dibayar dengan 2 kali cicilan dan setelahnya mereka akan mengurus akta cerai. Mereka kembali bertemu 2 hari kemudian. Yang saat itu Siang Mo mentransfer kepemilikan real estate serta uang cicilan pertama sebanyak 14 miliar dengan harapan agar Sin tidak lagi mengganggu kehidupan dan perusahaannya yang telah dibangunnya dari nol. Ketika keluarga Siang Mo mengetahui perceraian sang putra yang sangat penuh drama, mereka segera datang ke Beijing dan menyuruh Siang Mo untuk melaporkan Sin ke polisi atas kasus pemerasan. Tetapi Siang Mo yang takut karena paman Sin juga seorang polisi, menolak semua saran dari keluarganya. Hanya selang beberapa hari setelah pertemuan pertama, Sin kembali meneror Siang Mo agar segera melunasi hutang dan mengancamnya dengan ancaman yang sama. Dalam masa-masa itu, Siang Mo kembali dibujuk oleh pengacaranya untuk segera melaporkan Sin. Yang permintaan itu ditolak karena Siang Mo takut jika karirnya terancam. Saat itu dia juga sedang menunggu bank mencairkan uang pinjaman yang akan digunakannya untuk membayar sisa hutang pada Sin. Namun untuk berjaga-jaga, Siang Mo telah menyimpan semua bukti transfer, pesan chat, dan beberapa bukti lainnya dalam sebuah dokumen. Pada 6 September, ketika Sin secara iseng mengetik namanya di internet, muncul beberapa artikel
yang mengaitkan namanya dengan berita perceraian. Hal ini membuatnya sangat marah dan menuduh Siang Mo sebagai pelakunya karena pria itu bekerja di bidang IT. Siang Mo tentu saja menyangkal tuduhan tersebut, yang lagi-lagi Sin mengancam akan menghancurkan perusahaannya serta memaksa agar Siang Mo membayar pelunasan cicilan kedua pada 18 September. Walaupun saat itu Siang Mo mengiyakan permintaan Sin, tetapi dia merasa sangat tertekan atas ancaman yang bertubi-tubi dan merasa diteror oleh wanita yang pernah dicintainya. Dan bagi Siang Mo, semua itu sudah melewati batas kesabarannya. Pada jam 2 dini hari, Sin mengirim screenshot aplikasi WePhone yang di sana berisikan pop-up berita yang menyatakan jika Sin adalah istri toksik yang disertai dengan data-data pribadinya. Dia kembali menuduh Siang Mo dengan mengirim pesan suara yang berisi sumpah serapah. Sejam kemudian, Sin melakukan balas dendam. Dengan menggunakan nama anonim, dia memposting tentang Siang Mo yang disebutnya sebagai pria penipu dan mempermainkan kasih sayang wanita. Dia juga mengungkapkan informasi pribadi tentang Siang Mo, termasuk tentang penyakit hepatitis, buta warna parsial, dan penggelapan pajak perusahaan. Setelah postingan itu muncul, Siang Mo membalasnya dengan mengklarifikasi postingan Sin. Di sana, selain menulis bahwa selama ini telah terjebak oleh mantan istrinya yang jahat, Siang Mo juga mengungkapkan cerita rumah tangga mereka dan tentang perusahaannya yang dalam keadaan hampir bangkrut karena sulit mendapat investor akibat rumor yang dibuat oleh Sin. Dan tepat pada jam 5 dini hari, Siang Mo pun naik ke atap rooftop apartemen yang di sana dia melakukan bundir dengan terjun bebas ke lantai dasar. Di siang harinya, Sin yang tidak tahu jika Siang Mo telah meninggal, kembali mengirim pesan suara yang penuh drama. Dia memohon agar pria itu menghapus postingan tersebut dengan alasan dia mendapat banyak hujatan dari netizen yang menerornya di media sosial, sehingga membuat ayahnya sakit jantung dan menuduh Siang Mo telah menghancurkan keluarganya. Dan Sin yang menunggu balasan pesan tersebut 2 hari kemudian baru mengetahui jika Siang Mo telah tewas. Ketika berita kematian Siang Mo menjadi viral, Departemen Pajak Industri dan Perdagangan yang prihatin dengan masalah ini segera mendatangi apartemen serta perusahaan Siang Mo untuk melakukan penyidikan. Namun mereka tidak menemukan pelanggaran apapun dan menyatakan jika perusahaan tersebut dalam keadaan bersih. Setelah kematian Siang Mo, keluarganya berusaha menghubungi Sin dan keluarganya. Tetapi karena tidak ada respon, mereka pun berencana melaporkan wanita itu atas tuduhan pidana penipuan dan pemerasan. Namun karena bukti-bukti kuat belum ditemukan, sehingga laporan tersebut batal diajukan dan mereka mengganti laporan itu menjadi gugatan perdata untuk meminta Sin mengembalikan semua uang yang selama ini telah diberikan Siang Mo, termasuk juga uang kompensasi perceraian serta mobil Tesla yang dibelikan di awal sejak mereka pacaran. Dalam persidangan perdata yang dilakukan 2 tahun kemudian, Sin sengaja tidak hadir yang membuat persidangan berkali-kali diundur dan belum mendapatkan keputusan akhir. Saat itu, pengacara keluarga Siang Mo berencana jika sidang perdata ini selesai, dia akan kembali mengajukan tuntutan pidana. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan bukti berupa chat yang terjadi di antara Sin dan teman-temannya. Yang di sana, wanita itu mengatakan jika sebelum bercerai, dia harus mendapatkan semua harta Siang Mo. Dan setelahnya, dia akan mencari mangsa lain yang lebih kaya serta muda, karena dia tidak mau lagi memiliki suami bujang lapuk seperti Siang Mo. Dari riwayat chat tersebut, terungkap jika Sin sebenarnya tidak pernah mencintai Siang Mo. Dia hanya memanfaatkan pria itu untuk mengeruk uang dengan cara mengajaknya bertengkar, yang berakhir dengan meminta kompensasi dalam jumlah besar.
Dalam pernikahan yang kurang dari sebulan, wanita itu telah berhasil mengambil uang Siang Mo sejumlah hampir 22 miliar. Tidak lama setelahnya, muncul beberapa orang pria yang menceritakan kisah sama seperti Siang Mo, di mana mereka bertemu seorang wanita di sebuah situs biro jodoh dan dengan pola yang sama. Setelah mereka dibuat bucin permanen dan diterbangkan ke awang-awang penuh cinta bak negeri Tinkerbell, selanjutnya si wanita akan mulai mencari gara-gara dengan berbagai alasan busuk serta mempermasalahkan hal-hal kecil yang berakhir dengan penyelesaian berupa uang kompensasi. Selain cerita tersebut, di dalam blog pribadi milik Sinsin ditemukan fotonya bersama pria lain yang diduga juga merupakan salah satu korban yang pernah dinikahinya dalam waktu singkat. Sinsin juga melibatkan orang tuanya untuk melakukan pemerasan dan diduga orang tuanya bukanlah keluarga asli, melainkan orang sewaan atau bahkan merupakan komplotan penipu. Beberapa netizen yang ikut menggali informasi tentang paman Sinsin yang merupakan pejabat penting di kepolisian menemukan fakta bahwa Sinsin tidak memiliki keluarga di kepolisian, yang hal ini membuktikan jika semua yang ada pada wanita itu merupakan kebohongan, termasuk identitas aslinya yang juga dipertanyakan. Di awal 2023, pengadilan mendapatkan bukti-bukti yang ditinggalkan Siang Mo berupa riwayat chat di antara dia dan Sinsin, dokumen, serta bukti transfer. Selain itu, Siang Mo juga meninggalkan sebuah catatan yang menyatakan bahwa Sinsin telah menekannya untuk menandatangani perjanjian dengan mengancam akan melaporkannya karena penggelapan pajak dan mengklaim bahwa perusahaannya telah beroperasi secara ilegal. Dalam persidangan akhir pada 31 Maret, walaupun Sinsin berargumen dengan mengatakan bahwa barang-barang serta uang merupakan hadiah pertunangan, tetapi pengadilan menolak klaim tersebut. Dia telah terbukti memaksa Siang Mo untuk menandatangani perjanjian itu dan pengadilan memerintahkannya untuk mengembalikan semua uang, aset, serta 2 properti milik Siang Mo pada keluarganya. Keputusan ini membuat netizen senang, namun banyak netizen lainnya yang menganggap keputusan tersebut tidak adil karena walaupun semua harta telah dikembalikan, tetapi Sinsin sang pemeras justru tidak dipenjara dan lolos dengan mudahnya. Sedangkan keluarga Siang Mo yang tidak menyerah berencana untuk membawa Sinsin ke balik jeruji dan menunggu waktu yang tepat untuk mengajukan tuntutan berikutnya. Walaupun kasus sudah berhasil dipecahkan, tetapi yang masih menjadi pertanyaan bagi banyak orang, mengingat jika perusahaannya bersih dari penggelapan pajak, kira-kira hal apakah yang membuat Siang Mo takut pada ancaman Sinsin? Jawabannya, tentu saja telah dibawa Siang Mo ke alam kubur bersama dengan jasadnya yang dingin. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.